Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya baru muncul lagi. Beberapa hari ini banyak sekali urusan-urusan yang perlu kita selesaikan, dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan inti ma'rifat. Inti ma'rifat ini adalah akhir perjalanan orang-orang ma'rifatullah. Saudara, kalau kita sudah memahami inti ma'rifat ini dan betul-betul bisa merealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, tidak usah banyak-banyak ilmu. Cukup ini saja intinya. Karena pelaku ma'rifat tujuannya di sini, akhirnya di sini. Sekalipun kita banyak bincang sana sini, kalau tidak sampai di sini, belum sampai ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saya akan sampaikan untuk mempermudah mencapai ma'rifatullah. Kenapa? Ketika kita belajar ma'rifat mulai dari hulu sampai ke akhir, kalau akal kita tidak mampu, maka akan terjadi kebingungan. Apa sebab? Karena begitu banyak lorong-lorong rahasia tentang ma'rifatullah. Lorong-lorong rahasia ini tujuannya cuma di sini intinya. Tidak perlu belajar banyak-banyak. Tidak perlu memiliki ilmu banyak-banyak. Cukup satu, intinya ma'rifatullah. Apa intinya ma'rifatullah? Atau akhir perjalanan orang-orang ma'rifat adalah mengosongkan diri, membersihkan diri. Apa artinya? Mengosongkan diri, tidak lagi melihat dirinya. Subhanallah. Betul-betul tidak lagi melihat dirinya. Yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang mengenal Allah. Ketika ada seseorang guru
ahli ma'rifat, merasa diri mengenal Allah, tapi sementara masih melihat dirinya, itu belum sampai ma'rifatnya. Apa sebab? Ketika kita masih melihat diri, maka mustahil bisa melihat Allah. Tapi ketika kamu sudah melihat Allah, pasti kamu tidak lagi melihat dirimu. Apa sebab? Karena Allah itu tidak bersandar kepada sesuatu. Makanya dikatakan Allah itu tidak di luar sesuatu dan tidak di dalam sesuatu. Dia tidak bersandar. Satu-satunya jalan untuk mengenal Allah yang sebenar-benarnya Allah, kosongkan dirimu, tiadakan dirimu. Subhanallah. Lalu bagaimana cara mentiadakan diri? Nah, ini yang paling penting. Mungkin kita bahas video yang akan datang. Tapi intinya di sini harus mentiadakan diri, mengosongkan diri, atau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, sehingga diri kita itu tidak terlihat lagi, yang terlihat hanya Allah. Mustahil, saudara, mustahil kita bisa mengenal Allah kalau kita masih melihat diri kita. Itu mustahil. Allah itu tidak di dalam diri dan juga tidak di luar diri. Cuma jujur, banyak sekali orang-orang atau saudara-saudara kita salah memahami kata Allah, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Banyak sekali memaknai bahwa berarti Allah bersama kita. Allah di dalam diri. Tidak seperti itu. Kalau Allah bersama kita, berarti Allah bersandar pada diri kita. Allah bertempat pada diri kita. Tidak seperti itu jalannya, saudara. Keliru kita memahami seperti itu. Coba bayangkan, saudara, aku lebih dekat daripada urat nadimu atau urat lehermu. Bayangkan, urat leher kita ini sudah menyatu dengan kita, tapi Allah lebih dekat. Artinya apa? Ini yang harus kita pahami. Artinya apa ini? Subhanallah. Saudara, jangan sampai kita berfaham bahwa Allah di dalam diri. Itu sudah keliru. Keliru. Allah tidak di luar dan tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah. Saya mau sedikit mengkasih gambaran. Contoh, garam. Garam itu sebenarnya penuh dengan lautan. Artinya, garam itu adalah semua lautan. Lalu, di mana letaknya lautan dalam garam? Tidak ada yang tahu di mana letaknya, karena lautan itulah memenuhi garam itu. Begitu sebenarnya. Jangan pernah mengatakan bahwa Allah itu di dalam diri. Dan jangan pernah mengatakan bahwa Allah itu di luar diri.
Kalau kita berpandangan seperti ini, maka salahlah ma'rifat kita. Salah besar. Yakin, seyakin-yakinnya ketika kita berpandangan seperti itu, yakin bahwa ma'rifat kita sebenarnya keliru. Subhanallah. Sekali lagi saya akan memperjelas, karena banyak sekali salah memaknai ketika Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Bayangkan saudara, urat leher kita ini sudah menyatu dengan kita, tapi Allah lebih dekat. Apa sebenarnya yang dimaksud ini? Itu yang perlu difahami. Saudara, biarkanlah Allah menjadi diri, karena memang Dia. Tapi jangan engkau ingin menjadi Allah, karena engkau sesungguhnya tidak ada. Sekali lagi, biarkan Allah menjadi dirimu, karena memang Dia. Sesungguhnya Allah itu adalah diri. Diri itu bukan aku, bukan engkau. Subhanallah. Semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.